kalau nggak salah nih kan tema yang diangkat kan redesigning economic and business strategies ya in the era of digitalization and sustainability. Kenapa nih tema ini yang diangkat nih Pak? Ini kan sangat relate dengan kondisi hari ini. Betul. Digital dan sustainability. Iya, betul digital dan sekali. sustainability. Jadi kalau kita mau survive di era digital dan memiliki kelangsungan hidup yang panjang, bisnis yang kita jalankan, ya harus kita tata ulang. Baik. Dari sisi strateginya, dari sisi roadmap-nya, ya kan, sumber dayanya dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Sobat Unilak. Kembali lagi bersama kami di podcast Unilak, kampusnya orang sukses. Kali ini di podcast pagi ini menjelang siang tepatnya ya Pak ya, Pak, pagi-pagi bener ini. Bersama saya Niken Samsili dan saya ditemani oleh seseorang. Kalau saya bilangnya ini sosok yang hebat sekali. Iya, sebenarnya baru landing ini, baru sampai bener di Pekanbaru, tak boyong langsung ke podcastnya Unilak. Untuk itu saya ditemani oleh Ketua Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia, atau kita singkat AFEPSI ya Pak ya. Kita sambut dulu Bapak Ahmad Rozi, SE MMCPHCM. Selamat datang Pak. Terima kasih sudah hadir di podcast Unilak ini. Terima kasih. Ini betulan baru landing ya Pak ya? Betul, baru landing. Baru turun bener pesawatnya, tak boyong langsung ke Unilak ya Pak ya? Oh iya. Ini pertama kalinya datang ke Riau Pak? Ini yang kedua kali. Oh yang kedua kali. Yang kedua kali. Sebelumnya juga event AFEPSI. Event AFEPSI. Gimana? Apa rasanya di bumi lancang kuning? Jangan bilang cuaca ya Pak, kalau cuaca panas pasti ini. Iya, kalau cuaca sama lah. Di Jawa juga sudah sedang mulai musim panas. Betul. Ya kan? Cuma memang sepertinya atmosfernya beda lah. Beda, ramah ya Pak? Iya betul, ramah. Diiyakan lagi sama Bapak. Iya betul. Iya itu. Sebenarnya kami senang sekali nih Pak. Ini kan panggilnya Pak Ahmad Rozi atau Pak Rozi? Rozi ya. Biar akrab Pak Rozi ya. Senang sekali Pak Rozi bisa datang bersama kami. Sebelum itu yang tentunya ingin kami sampaikan, kedatangan AFEPSI sendiri ini di kota Riau, di kota Pekanbaru, tentu pasti ada agenda-agenda ya Pak ya. Nah, kira-kira agenda apa yang sebenarnya menghadirkan Pak Rozi sampai ke Pekanbaru nih? Ya, gitu. Jadi ini kali kedua saya ke Riau. Baik. Pertama di bulan Februari tahun ini juga, itu kita agenda AFEPSI melakukan pelantikan pengurus DPD AFEPSI Riau. Oh, berarti baru dilantik ya Pak ya? Baru di dilantik. Tahun ini juga. Di tahun oh ini iya. Kemudian bulan Agustus ini kita datang lagi ke Riau untuk melaksanakan kegiatan rapat kerja nasional. Baik, rapat kerjanya. Oh, berarti ini untuk menentukan program gitu ya, betul, program ke depan. Betul. Baik, dan ini rangkaiannya beberapa hari ya Pak ya? Iya, beberapa hari, 3 hari. Oh, 3 hari full. Berarti nanti tidak hanya rakernas atau ada event lain yang memang digeser? Rangkaian acara itu 6 kegiatan selama 3 hari. Dan memang memilih Provinsi Riau ya Pak ya? Kota Pekanbaru? Bukan memilih Provinsi Riau, ini amanat dari hasil Rakernas 2. Oh begitu, luar biasa sekali. Jadi teman-teman peserta Rakernas 2 di Cirebon tahun kemarin itu memberi amanat ke tim Pekanbaru tim gitu. Pekanbaru untuk menghandle acara. Iya. Nah, jadi rencananya nih ya, maksudnya dalam satu program ini kita juga akan ngebahas tidak hanya AFEPSI, karena Niken juga pengen tahu, teman-teman juga pengen tahu tidak hanya sejarah AFEPSI, tapi apa saja kegiatan-kegiatan dari AFEPSI selama di Pekanbaru. Biasanya nih Pak, kalau orang Pekanbaru nih memulai acara tak sedap rasa kalau tak ada pantun ya kan Pak? Ya itu Pak. Harus ada pantun nih. Nah biasa kalau kita berpantun Bapak harus jawab cakep nih. Kalau enggak nanti pantunnya enggak Niken lanjutin. Biasanya gitu. Tapi enggak usah pusing. Bapak enggak mau balas. Tapi jangan minta saya untuk berpantun. Iya enggak apa-apa. Biar dari kami aja. Penyambutan kami dari warga Pekanbaru yang memang biasa kita menggunakan pantun. Jadi pantunnya gini, mahasiswa Unilak banyak prestasi. Cakep. Betul. Menang lomba dan juga kompetisi. Cakep. Kalaulah bukan karena Pak Ahmad Rozi dan AFEPSI, takkan pula kita bersua di podcast ini. Iya.
Nih dekat kita Pak Dekan FEB Unilak udah senyum-senyum nih dengan pantunnya kita ya Pak Saya ya. udah pesen pantun buat besok. Betul. Oh untuk besok aja. Iya untuk besok. Oh, kalau yang di podcast kayaknya mendadak jadi nggak bisa ya Pak, saya nggak bisa sempat on the spot. mikir. Baik, Pak boleh ya kita langsung tanya-tanya. Mungkin yang pertama teman-teman juga pengen tahu AFEPSI ini sendiri. Yang kita tahu bahwa AFEPSI adalah singkatan dari Ketua Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia. Nah Betul. tentunya seperti apa nih sejarah dan background mengapa akhirnya ada aliansi ini begitu Pak? Jadi kalau kita ceritakan tentang sejarah lahirnya AFEPSI itu mungkin berangkat dari sebuah kekecewaan. Kecewa terkotek hatinya gitu atau gimana ini Karena Pak? adanya semacam penolakan dari asosiasi sejenis AFEPSI, tapi dia hanya mengkhususkan kepada perguruan tinggi negeri. Oh baik, betul. Namanya AFEB. Oh AFEB. Jadi sebelum AFEPSI lahir sudah ada AFEB, tapi dia peruntukannya hanya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis di lingkungan perguruan tinggi PTN negeri. gitu ya, skupnya ya di PTN baik. Saat saya menjadi dekan, dekan FEB, saya mencoba mencari informasi apakah bisa PTS menjadi anggotanya. Begitu. Ternyata jawabannya tidak bisa. Ini khusus PTN, Bapak. Akhirnya dari pernyataan itu, kemudian saya berpikir, kenapa enggak kita bikin yang swastanya? Saya bilang kan, Iya. dalam hati aja saya bilang kan, tapi dimulainya dari mana nih? Betul. Akhirnya saya bergerak untuk mencari rekan-rekan yang punya jabatan dekan. Karena kan kita akan himpuni dekan-dekan. Jadi proses 3 bulan berjalan, dari mulai penolakan itu tuh, kita berhasil mengumpulkan kurang lebih 21 dekan FEB seluruh Indonesia. PTS ya Pak? PTS. Oh baik. Se-Indonesia Iya. 20, berarti sudah ada 21 anggota gitu ya? 21 anggota. Waktu itu 21 anggota sudah kita kumpulkan, kemudian kita musyawarah, mengadu gagasan, pemikiran, gimana kita bikin AFEPSI. Semua sepakat, dan rata-rata kesepakatan mereka itu karena memang di latar belakangi yang sama. Mereka kecewa tidak bisa masuk ke AFEB. Oh begitu. Jadi ini jadi wadah gitu ya Pak ya untuk para dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Betul. PTS perguruan tinggi swasta untuk bersama ya. Kalau saat ini masih dengan 21 tuh sudah bertambah nih sudah Pak. bertambah. Sudah makin banyak PTS yang bergabung ya Pak ya. Oh sudah lahir sejak kapan ini Pak? AFEPSI itu lahirnya tahun 2001. Iya. 2021 maksudnya. 2021. Iya. Itu kalau kita ini gen apa tuh ya? Gen Z ya, gen alpha ya. Iya. Masih. Jadi karena lahir diinisiasi oleh 21 dekan. Baik. Kemudian kita memilih saat itu pada momentum pemilihan formatur. Formatur ketua AFEPSI kita tetapkan tanggal 21 April itu sebagai hari jadinya AFEPSI. Oh 21 April. Oh. Kenapa pilih tanggal 21? Karena kita ada 21 deklarator. Oh itu. begitu. Kebetulan bulannya waktu itu bulan April memang. Oh gitu, 21 April. Oh iya. Berarti kalau Pak Rozinya sendiri ini dari Fakultas FEB Universitas mana ini Pak? Saya waktu masih jadi dekan itu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha Serang, Banten. Oh begitu. Ya. Dan kemudian Unilak juga bergabung ya Pak ya? Unilak bergabung di tahun 2023. 2023. Oh baik, pantesan beberapa kali 2024 kan? 2024 kalau nggak salah. 2024 ya Pak? 2024 ya. 2024. Luar biasa, berarti udah makin banyak sekali ya Pak ya? Ya. Berarti kalau kita melihat dari peran dari AFEPSI ini sendiri sampai kemudian terbentuk, selain dari maksudnya tidak hanya berkumpul wadah para dekanat dan apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya ya Pak. Tentu akan ada peran-peran nih dari sisi apa saja inovasi-inovasi yang sebenarnya dilakukan oleh AFEPSI. Ya, jadi kita memang kan sejak awal komitmennya ingin membangun kolaborasi di antara fakultas ekonomi swasta. Betul. Kita menyadari bahwa fakultas ekonomi itu atau kita itu tidak bisa survive sendirian. Gitu kan. Harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama. Dengan pertimbangan bahwa setiap fakultas itu tidak punya sumber daya yang merata.
hebat di semua lininya, nggak ada itu. Seperti Unilag saja misalnya FEB-nya. Apa semua sektornya atau semua dimensinya kuat, sumber dayanya kan enggak. Begitu. Nah, maka karena ada ya kenyataan seperti itu, kita kolaborasi, kita saling nutupi, Baik. saling melengkapi. Unilag unggulnya di mana, Primagraha unggulnya di mana, kurangnya di mana, yuk kita saling tutupin. Oh begitu. Jadi kolaborasinya baik dari sisi akademiknya gitu, kemudian kemitraan gitu juga ya Pak ya? Betul, Atau misalnya kayak kelembagaannya. Oh baik. Berarti misalnya kegiatan-kegiatannya selain dari misalnya kayak ada tadi Rakernas rencananya ya, on schedule-nya, kemudian ada seminar internasional. Berarti nanti ada pertukaran dosen untuk mengajar begitu ya Pak ya? Oh begitu. Kita akan fasilitasi misalnya program kemampuan dosen menjadi pembicara nasional. Oh iya. Pembicara seminar internasional. Kita fasilitasi, kita bantu. Baik. Yang kadang-kadang dosen-dosen itu kan di kampusnya itu tidak terakomodasi. Ya, padahal baik. Dosennya bagus misalnya gitu ya, gitu kan? keren. Katakan ya, betul, tapi di kampusnya karena dia nggak punya kesempatan, baik, ya kita bantu. Oh begitu, tapi memang fokusnya ya ekonomi dan bisnis ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oh begitu. Jadi kalau kita coba kaitkan nih dengan niat dari APEPSI sendiri, kalau sekarang ini seperti apa Pak perkembangan APEPSI-nya Pak? Ya alhamdulillah selain dari anggota ya Pak. Per hari ini kita sudah mulai melakukan pengembangan organisasi sampai ke beberapa wilayah. Jadi Riau ini termasuk provinsi pertama di Sumatera yang APEPSI terbentuk. Oh begitu. Iya. Oh berarti PTS kita yang paling banyak berarti ya Pak ya? Maksudnya bergabung dan kemudian membentuk. Oh baik. Karena memang syarat untuk terbentuknya sebuah perwakilan APEPSI di provinsi gitu, iya betul. Kita minimal harus punya 3 kampus yang menjadi anggota APEPSI. Oh baik, oh itu. Nah, alhamdulillah ya, Riau ini sudah memenuhi. Sudah paling banyak lah ya. Dan Unilag sebagai inisiatornya gitu kan. Betul. Kalau program yang memang sudah nyata dilakukan atau dilaksanakan oleh tim APEPSI apa saja nih Pak? Banyak. Kolaborasinya seperti apa saja? Kolaborasi nasional kita sudah, kolaborasi internasional juga sudah. Kita kolaborasi internasional itu dengan Thailand pernah 2023 melakukan seminar internasional di Thailand, PKM internasional di Thailand. Baik. Kemudian di tahun 2024-nya kita juga melakukan kunjungan ke Malaysia, melakukan hal yang sama, seminar internasional, PKM internasional, guest lecture dan seterusnya. Oh ya, begitu. Jadi program-program yang sifatnya internasionalisasi itu kita lakukan di samping yang nasional, ya kan? Seperti Rakernas kan nasional nih. Iya betul. Tapi kan besoknya internasional nih. Iya, seminar internasional dari Vietnam gitu. Ya kalau salah ya Pak. Betul. Oh begitu. Terus kalau kita ini kan biasanya kan kegiatannya kan lebih banyak kayak seminar gitu-gitu ya Pak ya, atau misalnya kayak tadi Rakernas dan semuanya, kemudian menggesap para dosen dan semuanya untuk misalnya lebih mengembangkan diri gitu ya atau update skill. Kalau dampak inovatif APEPSI sendiri nih Pak, kalau kita kaitkan dalam upaya membantu Fakultas Ekonomi dan Bisnis swasta ini gimana Pak? Ya, itu masih menjadi PR kita. Oke. Tapi itu akan kita agendakan. Betul. Bahwa kita melihat di daerah khususnya, perguruan tinggi itu kan relatif masih baru tumbuh dan berkembang. Betul. Tingkat kemapanannya itu masih jauh lah. Iya. Gitu. Kalau di daerah lo ya. Kecuali kalau di kota-kota ibu kota provinsi. Betul. Nah itu yang akan kita bidik. Kita akan bantu mereka untuk kita berikan pendampingan baik secara institusional ataupun secara akademik lainnya. Betul. Secara personalnya, misal dosennya. Oh iya. Secara kelembagaannya, tata kelolanya kita bantu. Oh semuanya ya Pak semuanya. Ya karena kan kalau kita ngelihat dari ranah institusinya memang ada yang universitas dengan fakultas FEB-nya udah besar. Tapi kan banyak juga nih Pak yang sekolah tinggi, ilmu ekonomi gitu kan ya. Itu yang harus dilihat. Oh baik. Jadi FEB itu bukan hanya
fakultas tapi sekolah tinggi. Iya, kan banyak ya Pak. Kalau nggak salah, ini kan tuh di Pekanbaru kayak kita ada kayak sekolah tinggi ilmu ekonomi apa gitu Iya. ya. Berarti itu juga salah satu Betul. dampak inovasi yang dilakukan AFEPSI ya Jadi Pak. kita ingin memperkuat di situ kelembagaan teman-teman itu supaya ya bisa setara lah minimal dengan teman-teman yang lain. Berarti kalau yang kayak sekolah tinggi juga udah jadi banyak Iya, jadi anggota ya Pak, banyak, di luar banyak. dari universitas institusi besar. Oh banyak. Jadi kita itu keanggotaannya yang institusi itu sepanjang mereka punya program studi EMBA itu ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi. Oh. Itu bisa jadi anggota. Oh gitu. Politeknik sekalipun kalau di dalamnya ada prodi Ada manajemen, ekonomi gitu tadi ya, manajemen gitu iya, betul-betul. itu bisa. Oh, Jangankan iya. itu sekolah tinggi agama Islam, Asalkan ada dia FEB-nya punya gitu. FEB-nya, Betul-betul. apa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Iya, bisa berkembang Bisa. bersama AFEPSI ya, Bisa Pak. Oh, berkembang. luar biasa. Berarti makin ke depan nampaknya nih nanti kalau semakin banyak makin Iya. luar biasa anggotanya ya, Pak. Insya Allah. Mohon doanya aja dari. Amin. Tapi Gini, kayaknya Pak. harus masuk KFC juga kayaknya. Ini kan, Pak. Kuliah lagi MM atau apa gitu. Iya itulah dia Pak. Kalau ini kan si pendidikan, Iya. tapi ya begitu. Insya Allah kita coba upayakan ya Pak ya. Udah diajak kalau gitu. Cuman gini Pak, kalau tadi sudah banyak inovasi yang dilakukan oleh AFEPSI, tentu ini kan yakin bahwa pasti akan ada tantangan nih Iya. melaksanakan program-program AFEPSI untuk berkembang lebih maju. Nah tantangan apa saja yang biasanya dihadapin Pak? Banyak nih nampaknya nih, langsung Ya, ketawa soalnya. Tantangannya ya semua organisasi pasti ada tantangan. Betul. Nah, yang menjadi menarik itu adalah ketika tantangan itu bisa kita lalui dengan smooth. Oh iya. Nah, kalau secara objektif saya bisa mengatakan tantangan di AFEPSI itu adalah kita ini kan menghimpun para pimpinan ya. Dekannya ya Pak ya. Iya, dekannya. Betul-betul. Dekan, wakil dekan, Betul. kaprodi, Iya. ya kan? Menghimpun pimpinan-pimpinan fakultas, menghimpun pimpinan prodi, ya, yang mana waktunya relatif juga terbatas yang mereka miliki. Betul. Iya, iya. Jadi Betul untuk sekali. mengaktifasi kegiatan-kegiatan di AFEPSI itu relatif ya terbatas. Mereka untuk memberi ruang aktivasi atau beraktivitas di AFEPSI-nya terbatas. Betul. Berarti ini luar biasa loh Pak. Pak Rozi memang berfokus juga nih selain kesibukan yang tadi Betul. juga dengan AFEPSI-nya ini ya Pak ya untuk mengembangkan Jadi AFEPSI. akhirnya ya kita realistis saja. Jadi ya kita coba memaksimalkan sumber daya yang betul-betul bisa kita libatkan secara full, secara maksimal untuk Kegiatan menggerakkan AFEPSI organisasi. gitu ya. Tapi memang pasti akan ada ya Pak. Ada. Yang mereka memang sudah maksudnya sanggup gitu bertungkus lumus bersama Ada, AFEPSI kan. ada. Wah, luar biasa ini. Kalau gitu balik ke agenda nih. Kalau tadi kita udah bincang tentang AFEPSI-nya sendiri. Nah, agenda Pak Rozi sampai terbang dari Jawa sampai ke Kota Pekanbaru. Dengar-dengar kan yang pertama akan ada Rakernas ya Pak ya. Iya. Nah, setelah Rakernas akan ada international seminar ya. Nah, boleh deh cerita dulu rencana 2 hari ini seperti apa saja. Jadi selain Rakernas itu dilakukan di hari pertama nanti setelah pembukaan. Kemudian kita akan lakukan di malam harinya itu sosialisasi akreditasi Lamemba. Oh iya. Jadi kita mendaftar. Penting itu Pak. Iya. Betul. Itu kan jadi kebutuhan semua fakultas itu. Iya, semua terlebih prodi. dengan perubahan ya Pak dari Ban Iya. PT ke LAM ya kan, Nah. Lembaga Akreditasi Mandiri. Jadi kita langsung datangkan narasumbernya dari Lamemba. Oh, Insya Allah betul sekali. malam Rabu berarti, malam Kamis ya. Rabu malam Kamis. Rabu malam Berarti Kamis. besok pembukaan Rakernasnya hingga malam. Malam. Oh, begitu. Malamnya nanti Lamemba itu. Oh, bersama Lamemba. Baru lanjut. Lalu lanjut besoknya hari Kamisnya itu adalah seminar internasional. Oh, seminar internasional di Unilak tadi. ini. Oh, Unilak tuan rumah. Iya. Oh. Habis Unilak jadi tuan rumah seminar internasional, terus kami bergeser ke 2 tempat tuh secara iya. terpisah. Satu ke Umri, Kunjungan ya. bukan kunjungan. Kita adakan program juga di Discuss sana. juga. Oh, program Program baik-baik. apa namanya? Program guest lecture. Kemudian ada lagi yang bertolak Kemudian ke ada kampus lagi lain. ke UIR. Oh, ke UIR, Ke baik. UIR itu adalah mereka yang akan mengikuti kegiatan lokakarya kurikulum. Iya, betul.
Baru di hari terakhir nanti kita lakukan PKM internasional. PKM pengabdian kepada masyarakat. Betul. Jadi turun kemana ini Pak? Ke desa apa itu ya? Salah satu desa yang ada di Riau gitu ya. Salah satu desa di Riau sini. Seluruh anggota APEPSI bertolak ke sana. Langsung melaksanakan PKM bersama ya Pak. Dengan membawa itu tadi pembicara yang dari luar negeri itu yang kita undang. Oh, ini pembicara luar negeri kaitannya dengan seminar internasional. Ada dari siapa aja? Dari mana aja? Dari Vietnam, negara apa aja? Dan dari Brunei, kemudian dari Malaysia. 3 negara berarti 3 bergabung. 3 negara tambah Indonesia 4 negara. 4 negara. Ini kehadiran para speakernya memang langsung offline datang atau? 2 orang offline langsung kita datangkan. Baik, yang dari mana nih Pak? Dari Vietnam dan dari Malaysia. Oh, Malaysia datang. Oh, justru berarti yang Brunei yang? Yang Brunei itu secara luring. Oh gitu. Secara daring. Ya berarti 2 yang datang langsung bersama dengan kita. Berarti besok Kamis jumpa nih ya? Iya. Baru yang satu secara hybrid ya? Iya. Oh begitu, luar biasa nih. Jadi cakap Inggrisnya harus dimaksimal. Aduh, ini takut patah-patah ini Pak. Jadi kita balik ke international seminar ini kan Pak. Kalau nggak salah ini kan tema yang diangkat kan redesigning economic and business strategies ya in the era of digitalization and sustainability. Kenapa nih tema ini yang diangkat nih Pak? Ini kan sangat relate dengan kondisi hari ini. Betul. Iya. Digital dan sustainability. Iya, digital dan sustainability. Jadi kalau kita mau survive di era digital dan memiliki kelangsungan hidup yang panjang, bisnis yang kita jalankan, ya harus kita tata ulang. Baik. Dari sisi strateginya, dari sisi roadmap-nya, ya kan, sumber dayanya dan seterusnya. Terus kalau untuk ini sendiri, peserta kegiatan kita itu langsung dengan anggota atau? Pesertanya insya Allah semua peserta Rakernas yang ikut. Betul. Ditambah dengan undangan dari pihak Unilak. Oh, berarti ada pihak eksternal juga ya di luar dari itu ya. Ya karena memang isunya kan bagus nih kan Pak. Maksudnya isunya kan tidak, kalau bicara digitalisasi dan keberlanjutan tuh sebenarnya kan nggak ranahnya ekonomi dan bisnis saja. Betul. Semua ranah sekarang yang berhubungan dengan digitalisasi. Kalau kita maksudnya di luar dari rangkaian kegiatan itu sebenarnya pengen tahu pandangan Pak Rozinya sendiri. Dengan isu digitalisasi dan keberlanjutan ini kan sangat relevan. Nah, kalau kita kaitkan dalam dunia bisnis, mungkin pengen tahu pandangan Pak Rozi sendiri untuk itu kita. Iya, jadi kita memahami bahwa kondisi bisnis yang saat ini unpredictable, ya, dalam kondisi yang tanda petik tidak baik-baik saja, ya kan, menuntut hadirnya sebuah pemimpin bisnis ataupun seorang visioner yang adaptif untuk bisa mengembangkan bisnis itu secara berkelanjutan. Betul. Dan juga harus melek digitalisasi ya tentunya. Syaratnya dia harus paham tentang digitalisasi itu seperti apa. Baik, berarti nanti yang akan dijelaskan keseluruhan ya Pak ya? Iya. Dari para narasumber ini. Dan para narasumber praktisi bisnis juga berarti Pak? Saya yang sepanjang yang saya tahu, 2 yang dari Malaysia ini sepertinya akademisi. Oh baik. Kemudian dari dari Brunei itu juga akademisi. Kemudian yang dari Indonesia akademisi. Rata-rata akademisi. Akademisi ya Pak. Oh baik. Latar belakang kepakarannya masing-masing. Betul. Ya kan? Tentunya mungkin satu ada yang pakarnya bisnis, kemudian ada yang pakarnya manajemen gitu ya Pak ya, dan tata kelola. Betul sekali. Terus dan kalau jangan lupa Dekan FEB Unilak narasumber ya Pak? Itu menjadi narasumber dari Indonesia. Dari Indonesia, mewakili Indonesia. Oh begitu, berarti Vietnam, Brunei, Malaysia, Indonesia. Oh luar biasa. Kita dari Indonesianya ada 2 pembicaranya. Yang satu dari Unilak, satu dari Jogja. Dari Jogja dan juga termasuk yang pakar dalam hal ekonomi dan bisnis. Betul. Ya Pak ya. Oh begitu. Terus kalau kita tadi cerita-cerita sudah berapa kali? Udah 2 kali ke Pekanbaru ya kan Pak? Berarti yang pertama memang saat pelantikan dan baru yang sekarang ini yang seminar internasional. Oh begitu. Bisa ketiga kali kalau Mbak Niken undang lagi. tapi katanya Nikennya dulu yang bergabung di APEPSI ya Pak ya. Iya. Jadi kalau kita boleh tahu capaian dan apa harapan terbesar yang diinginkan dari pelaksanaan seminar internasional, skalanya kan besar nih Pak.
dari Pak Ahmad Rozzi tentunya sebagai Ketua AFEPSI? Ya, kita harapannya dari kegiatan seminar ini pertama menumbuhkan semangat di kalangan anggota Betul. untuk terus membangun tradisi akademik yang sehat melalui kegiatan-kegiatan seminar baik nasional ataupun internasional. Ya kan? Karena itu menjadi ruhnya kita kan sebagai seorang akademisi. Betul. Gimana kita mau ngaku dosen kalau seminar aja nggak pernah peduli gitu kan. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin memberi ruang kepada anggota AFEPSI itu untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan para pakar-pakar tadi ya. Pakar-pakar yang luar negeri, dari luar negeri itu. Betul. Supaya mereka berjejaring. Betul. Iya, mereka punya jaringan, punya networking untuk bisa dijadikan modal sosial ketika pulang ke kampusnya masing-masing. Baik. Betul. Yang terakhir saya kira yaitu jadi forum silaturahminya para dosen FEB se-Indonesia. Refresh lagi ya kan Pak. Jadi ini sebenarnya kalau yang dari luar ke Pekanbaru bisa healing gitu ya Pak ya. Kemudian refresh dan kemudian dapat ilmu. Betul. Gitu ya. Baik. Kalau harapan terbesar untuk AFEPSI-nya Pak, kalau tadi kan dengan mengikuti seminar internasional, ini kan yakin pasti ada harapan terbesar dengan AFEPSI sendiri oleh Pak. Ya, harapan kami terbesar itu setelah kegiatan Rakernas ketiga ini dilaksanakan di Riau. Betul. Ya, itu semakin mengenalkan atau AFEPSI semakin dikenal oleh komunitas perguruan tinggi swasta di Riau khususnya ataupun di wilayah Sumatera pada umumnya. Berarti memang tidak akan menutup kemungkinan akan terus bertambah jumlah anggota AFEPSI ya Pak ya. Betul. Ini Indonesia. Sekedar informasi aja buat Mbak Niken. Saat Rakernas, saat pelantikan maksud saya, pelantikan AFEPSI Riau, itu anggota AFEPSI Riau itu baru ada 5. Sekarang 5 kampus. Itu kan pada saat pelantikan kan Pak. Kalau sekarang saat Rakernas itu bertambah menjadi 5 lagi. Jadi jadi 10. Baik. Itu di Riau aja kan Pak ya? Itu di Provinsi Riau. Betul. Tidak menghitung Kepulauan Riau ya, tidak. Karena itu udah beda provinsi kan. Iya, udah pisah. Betul Pak. Jadi ini sebuah progres yang luar biasa. Provinsi Riau itu sudah memiliki anggota aktif itu 10 perguruan tinggi. Betul ya. Berarti memang ini kalau tidak menutup kemungkinan masuk para instansi institusi FEB lainnya gitu kan Pak. FEB dari kita membuka diri. Betul. Tapi memang skupnya masih di Indonesia ya. Mana tahu nanti menjadi aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Internasional. Jadi I-nya ganti kan gitu. Karena itu harapan besar betul ya Pak. Karena kan programnya udah internasional terus nih. Mana tahu ya. Kita memang selalu mencanangkan setiap tahun itu ada program internasionalisasi. Betul. Sebetulnya tahun ini kalau memungkinkan di akhir tahun itu kita ke Vietnam. Ikut Pak. Ya, ke Vietnam. Ya kalau itu mau Pak. Tapi ya kondisional saja lah setelah Rakernas nanti kita bicarakan. Betul. Loh, narasumbernya udah datang kan Pak? Iya. Betul. Mana tahu nanti setelah Vietnam goes to Brunei Pak. Kita sana. Kalau butuh co-host atau MC boleh Pak. Boleh. Boyong lah Pak. Iya. Oh begitu. Iya, kalau mendengar dari harapan Pak Rozzi kan luar biasa nih, sudah mendunia sebenarnya ingin membesarkan AFEPSI. Tapi sebelum kesana gitu. Sebetulnya saya sih sederhana aja. AFEPSI itu bisa terbentuk di 38 provinsi di Indonesia ini itu sebuah harapan yang paling besar. Berarti belum semua provinsi Pak? Belum. Untuk saat ini? Untuk saat ini baru ada 7 provinsi. Kebanyakan di Jawa ya? Kebanyakan di Jawa. Untuk Sumatera berarti Riau yang paling aktif. Medan. Yang sudah dilantik itu Riau, yang belum dilantik itu Sumatera Utara dan Jambi. Oh iya. Mungkin habis Rakernas ini kita akan melantik Jambi. Oh iya. Luar biasa kalau seandainya di seluruh ini ya Pak ya, titik-titik provinsi itu ada. Ya itu tadi konsekuensinya saya turunkan tiap provinsi. Ih luar biasa. Iya Bapak dari Sabang sampai Merauke nanti kan Pak bisa ke Aceh. Betul. Gitu. Baru Mungkin nanti kita mau? Dari tadi kalau udah yang jalan-jalannya mau Pak. Nanti dibayar dulu jadi anggota AFEPSI. Gitu. Aduh nanti susah nih kan Pak. Baiklah kalau begitu. Kalau sudah obrol soal harapan dan semuanya, satu nih dari kami juga
pesan dan kesan terakhir dari Pak Rozi untuk pendengar podcast kami, Unilak Podcast hari ini apa saja? Apa ya pesannya? Jangan lupa dengar podcast kami. Iya. Itu. Jadi ini kan mengiklankan langsung. Apa saja kira-kira harapan, apa pesan dan kesan untuk pendengar podcast kami dari Pak Rozi langsung? Jadi saya berharap ya mungkin podcast Unilak ini kan sudah punya jamaahnya ya. Iya. Sudah punya audiensnya sendiri. Betul. Saya kira untuk podcastnya ya harus selalu kreatif, inovatif, menampilkan isu-isu terkini, betul. up to date, Up to date. kan? Untuk dibahas dan didiskusikan Betul. dan berasal dari semua kalangan. Iya, kalau semua kalangan sepertinya udah mulai ya. Kita Iya. biasa sesuai tema dan asal ini. jangan berasal dari kalangan alam gaib aja gitu Ah, kan. ya Allah, jangan sampai Pak. Itu takut hostnya Pak. Nanti kita ngomong sama siapa? Nah, kalau untuk para pendengarnya, ya saya berharap selalu menjadi pendengar setia. Iya. Setia. Oke, nambah nih Ya. subscribernya ini podcast Unilak, ada Pak Ahmad Rozi dari Apepsi. Jangan lupa nanti Pak Oh, disampaikan siap, ke siap. teman-teman dari Apepsi. Nanti kita sampaikan ke teman-teman Pepsi untuk like, Betul, betul. Subscribe, betul Pak. Karena Dan memang pukul lonceng. betul. Karena isu yang kita tampilkan tuh betul yang disampaikan oleh Pak Rozi. Kita selalu berusaha untuk menampilkan isu-isu dan kemudian memberikan tampilan yang kreatif, inovatif. Nah, isu-isunya kan banyak nih, akademik, kemudian yang tadi mulai dari digitalisasi dan semuanya Ya begitu. kalau bisa topik-topiknya multidisiplin. Betul sekali Bapak. Kadang kita juga berbicara tentang ragam budaya. Betul. Dan tagline kita kan sekarang adalah Green Multicultural and Friendly Campus. Betul. Itu semua tematik-tematik itu kita Kadang-kadang sampaikan. juga perlu sekali-kali mengangkat topik-topik yang tanda petik melawan arus. Oh, yang hot gitu ya. Iya. Boleh nih sesekali podcast kita diundang ke kampusnya Pak. Kampusnya boleh. Pak Rozi gitu Boleh. kan. Yang Tuh. penting siapa aja datang ke Banten. Ke Banten. Nanti ini kan bawa tim. Iya, siap. Bawa tim ke Banten. Betul deh. Sepertinya kita sudah untuk ngobrol singkat kita bareng Pak Ahmad sudah mulai kita cukupkan, dan tentunya kalau dari kami Pak, semoga Apepsi semakin jaya. Amin. Pak Ahmad juga semakin kuat. Semakin kuat dengan amanah sebagai ketua Apepsi untuk membawa Apepsi untuk terus bersumbangsi positif ya Pak ya. Amin, amin. Baik untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik itu dari kampus, kemudian Apepsi seluruh Indonesia. Harapan besar bisa menjadi aliansi internasional dan tentunya memberikan dampak positif untuk Indonesia. Kemudian kalau Apepsi ada apanya Pak? Media sosial kan tadi Ya. bahasannya digitalisasi, ada website, ada Kita apa punya gitu. website. Mm-mm. Ya, itu Update ya. update terus, insya Allah update. Kemudian kita juga punya akun media sosial itu yang aktif itu YouTube dengan Instagram. Mm-mm. Ada TikTok kita ada, cuma belum maksimal. Oh begitu. Karena kita harus nyari orang yang betul-betul fokus mengelola. Berarti setiap event-event kayak gini nanti selalu masuk ya di Iya, medianya, iya. media sosial. Iya, betul sekali. Terima kasih Bapak sudah hadir di Unilak Podcast, dan hari ini Terima harus bertolak kasih. lagi. Acara mungkin padat merayap, harus rakernas, kemudian harus seminar internasional. Itu biasanya kalau di sini sambutan-sambutan jangan lupa berpantun Pak. Itu dia. Iya. Saya sudah pesan kepada Pak Betul, itu pantun pembuka, pantun Pak penutup. Dekan ya. Heeh. Jadi tolonglah buatkan saya pantun. Betul. Kalau sendiri orang Jawa itu kan jarang berpantun. Iya, ya. pantunnya agak sampai 3-4 kerat ya Pak, jangan 2 kerat. Oh gitu. Ya. Kalau 2 kerat nanti pantun cukup sekian terima kasih biasanya nanti kalau 2 kerat. Kalau ubur-ubur ikan lele, Oh itu pantunnya orang-orang ini nih. Kalau pantunnya Melayu biasanya nanti 4 kerat kerat, gitu. Oke lah. Kalau gitu nanti kami juga menunggu nih undangan main-main ke Apepsi, kemudian main-main ke Jawa kan Pak ya? siap. Kalau ke Jawa kabari aja. Kabari Pak ini. Iya. Pak Razia. Iya, kabari. Gitu. Nanti kalau siapa tahu ada yang bisa dikerjasamakan atau Baik. bisa dibantu kan. Baik, betul sekali. Atau misalnya sedang ada acara keluarga nggak apa-apa, kabari aja. Oh begitu. Oke.
Luar biasa ngobrolnya sama Pak Rozi. Boleh kepada teman-teman Sobat Unilag ini jangan lupa follow seluruh media sosial kita ya. Kalau TikTok kita juga ada nih Pak media sosial. TikTok di @infounilag. Ayo Pak follow Pak. Instagram ada di @infounilag.official. Kemudian ya tadi seperti yang disampaikan Pak Rozi, untuk YouTube Universitas Lancang Kuning Pak. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terutama sekali boleh nih di-share ke bapak-bapak ibu yang ada di APEPSI sendiri untuk nanti bisa gabung di podcastnya kita. Terus jangan lupa bergabung juga ke Unilag. Jadi kita tuh mudah sekali nih Pak untuk gabung di Unilag itu tinggal klik link pmb.unilag.ac.id. Jadi di situ semua ada. Sudah. Jadi Unilag banyak beasiswanya, terjangkau harganya, one day service layanannya. Nah tuh terbiasa kan Pak ya. Jadi hayo semua sobat-sobat Unilag, mari bergabung menjadi mahasiswa Unilag. Tagline kita kampusnya orang sukses. Boleh nih sama-sama kita tutup pakai tagline Unilag nih Pak. Boleh. Jadi tagline Unilag itu ada Green Multicultural and Friendly Campus, baru kemudian kampusnya orang sukses. Boleh nih sambil disapa oleh Pak Rozi sama-sama. Kita tutup dengan tagline Unilag Pak. Green Multicultural and Friendly Campus. Unilag. Kampusnya orang sukses. Baik, sampai jumpa lagi pada podcast berikutnya. Bye-bye.